Injil puniki. Ring bahasa Indonesia transfigurasi. Yesus berubah rupa. Napi hubungan transfigurasi puniki dengan masa prapaskah, masa puasa iraga khususipun ling Palesari niki puniki. Hubungannya apa? Piteket sanepine becek bagian akhir, inilah putraku yang terkasih, dengarkanlah kepadanya aku berkenan, dengarkan dia. Mendengarkan sabda Tuhan bukan berarti hanya apa bedanya mendengarkan dan mendengar ya, karena sangat berbeda. Kalau dalam bahasa Inggris mendengarkan to mendengarkan, to listen. Kalau mendengar to hear. Misalnya bagaimana? Pas di gereja kita mendengar di luar ada mercuan meledak, kita mendengar, bukan mendengarkan. Mendengarkan lebih konteksnya ke lebih pada posisi hati, jiwa dan ragan iraga nih puniki. Sehingga sabda widi mendengarkan Tuhan ini sangat becik dalam bacaan pertama. Bagaimana Musa, siapa tadi ini bukan Musa sih, Abraham sana berani meninggalkan tempat karena mendengarkan sabda Tuhan. Kenten tular para nabi Yosua, Nabi Yesaya, Yohanes, mereka bekerja mewartakan Tuhan, mendengarkan karena mereka mendengarkan. Pengalaman saya sebagai guru mengajar, orang anak yang biasa mendengarkan biasanya niko lebih cerdas, lebih telaten dan lebih kritis. Sehingga mengapa kalau menten menam semeton sami karena gangguan pendengaran, minta kita bilang bongol niko. Kadang-kadang kita omong ada yang ngerti, kenapa? Karena penting mendengarkan itu menjadi sumber pengertian. Ketan talar yang minap raga sekadi umat Katolik puniki. Ritala Injil dibacakan, bagaimana kita mendengarkan itu? Kemudian kenapa kita perlu mendengarkan? Karena Injil atau kitab suci adalah sabda Allah ring bahasa manusia. Begitu kita mendengarkan Ibu sekalian, kekuatan Allah yang luar biasa dapat merasuki tulang dan sumsum kita. Sehingga kalau misalnya apakah kita percaya akan yang disabdakan Injil? Beda, bukan pengalaman dengan paruk itu di paruk lain. Mina semeton wenten, semeton sami, mina pengalaman dumun sebelum Katolik, mina kira-kira sakit kita metakon ring mina beling jero balian atau orang pintar. Apa rena percaya rago? Misalnya kene, karena saya pernah mengalami niki, wenten umat kekalih menghadap saya nih. Romo niki minap 90 niki tiang mepeluasan. Saya sakit-sakitan, semangan pengong, tengai muntah-muntah, petangnya diare, besoknya mati kita. Tan kenton romo tiang mepeluas niko penyebabnya niko minap tiang rena mepamit. Jam pamit. Saya langsung tertawa geli ya sekalian. Nah, yang ngomong nih siapa yang ngomong? Percaya ya. Namanya Injil ngomong, dengarkan Tuhan, saya udah percaya. Artinya apa? Bahwa iraga lebih percaya pada hal yang tidak benar, yang klinik-klinik. Ada isu satu, ramai satu. Oh, yo kone kini, wih men anu kone selingkuh gitu. Kone nih, nenengah nih, biar kone. Jadi nih kone percaya yo, langsung mengambil sikap, ketemu JM itu langsung pasang muka babi mana tuh. Apa urusnya apa? Percaya sama isu itu, dan itu yang merusak tatanan iman iraga dan ide Sang Hyang Yesus. Mendengarkan itu membutuhkan perhatian. Kita duduk mendengarkan dan kemudian kita berbuat, karena kalau Bapak Ibu tahu bahasa itu sangat penting. Coba lihat beberapa di Facebook itu ada beberapa orang dari Solo, orang laki-laki Solo dapat suami istri orang Jerman, orang Flores dapat suami istri orang. Kenapa? Yang pertama bahasa. Bagaimana kita nggak tahu bahasa menyatakan cinta? Dan itulah pentingnya kitab suci puniki ditulis diterjemahkan dalam bahasa Bali, bahasa Indonesia supaya iraga mengerti
Untuk mengerti bahasa Tuhan, bacalah kitab suci. Dumun mina bering pramuka, kita sering mendengar cerita berantai. Berjejer anak-anak 6 orang, satu kelompok 6 orang. Kemudian pembina memberikan kita suatu surat begitu yang isinya kalimat. Misalnya celeng selem medem di kandange. Yang pertama itu sampai yang terakhir, jadi celeng medem ngamah biu. Kenapa bisa berubah begitu? Yang lain bukan celeng medem, celeng selem ngamah tape, beda lagi. Sangat berbeda karena pendengaran itu menentukan. Apalagi zaman sekarang orang sibuk dengan handphone ya, dengan headset itu, kupingnya jadinya tuli, sehingga tidak peduli sama orang. Nah, ini kan ini Bapak sekalian dengan rada makin, bagaimana kita mendengarkan Tuhan, cintai kitab suci dan rayakan sakramen gereja. Karena masa prapaskah puniki masa retret agung 40 hari, perbanyak perbuatan baik, perbanyak perkataan baik dan pikiran yang baik. Dan ketika Anda memberikan donasi, kolekte apapun bentuknya Bapak sekalian, Anda yakin itu Anda berikan kepada Yesus sendiri. Baca Matius 25 itu bukan? Ketika Anda memberikan sesuatu, entah apapun bentuknya, entah nasihat, entah bantuan material, bantuan keuangan, kepada orang yang mungkin Anda sangat cintai, itu berarti Anda berikan kepada Allah sendiri. Anda memikirkan bagaimana kemajuan paroki Palasari, apa yang kurang, misalnya partisipasi umat, ketua lingkungan, angkur, bagaimana kur. Nah, karena kita mungkin tidak biasa membaca, sehingga satu lagu itu 2 jam gak rampung-rampung latihannya. Lagu Haleluya Handel itu kan kita nyanyikan tiap tahun, tapi tiap latihan itu sampai berjam-jam gak rampung-rampung itu. Kenapa? Karena kita tidak biasa mendengarkan. Mungkin anggota Mudika kan hampir semua baca not kan, bisa baca not, atau buka di YouTube, buka aja tuh, dengarkan, sehingga latihannya udah gampang. Sampai yang melatih sampai keringat, sampai basah-basah, sampai bau begitu, tapi kan dia tidak mengerti. Kenapa? Karena tidak bisa mendengarkan. Dumadak keraga serang samiring Palastari puniki, dan saya beritahu kepada semua anggota kur yang bertugas liturgi harus menyiapkan tugas keamanan 2 orang di depan ya. Tugasnya apa? Kalau ada yang terlambat, bawa ke depan. Sebenarnya kan kosong-kosong ada orang itu. Setiap misa yang bertugas kur menyiapkan 2 petugas tatib yang menggunakan tanda selempang itu. Dan tatib ini juga tugas nanti menyebarkan kantong kolektor. Kalau begini kan kosong-kosong, kalau masuk mesinnya orang jahat, kita nggak tahu. Dia masuk kemudian ledakan gereja bagaimana? Kita nggak tahu. Tugas tatib inilah mengenal semua umat yang datang. Kalau ada misalnya ada yang membahayakan, mungkin agak orang mungkin agak sinting, ngabuk lewang gitu kan, mati loh musim malu nih. Ya, mulai sebentar saya minta ketua lingkungan atau ketua sekami, ketua Mudika, kalau Anda bertugas tolong tentukan 2 orang yang tertib di depan menggunakan selempang, dan tugasnya kalau terlambat orang bawa masuk, sehingga nanti yang terlambat bukan numpluk di belakang. Isi penuh semua di depan semua dulu ya. Karena memang pagi AC belum nyala, jam 8 baru AC nyala. Misa kedua, jam 8 kenyalakan, juga sore nanti kita nyalakan AC itu, supaya minta maaf Bapak sekalian, itu AC cukup besar itu ya, supaya agak dingin sedikit, supaya nanti kemis putih, Umat Agung nyaman sedikit ya. Memang ada pro dan kontra apa penggunaan masang AC, tapi saya buktikan bahwa kita membutuhkan AC, dan hampir semua hasil itu kita ambil dari donasi umat. Ada umat yang menyumbangkan itu hampir habis AC itu, saya beritahu hampir 200 juta. Dan kami tidak menggunakan uang pembangunan, hampir semua donasi umat. Itu luar biasa itu, umat paroki Palasari, umat di luar Palasari. Itu mungkin karena kalian berdoa bersama kita semuanya. Karena doa kita, Ida Sang Widi ngirim banyak tangan-tangan ajaib. Ini percaya tidak? Semakin banyak umat terlibat dalam misa harian misalnya, believe or not, kuasa Allah bekerja. Dan pengalaman saya selama di Palasari ini, yang mungkin dulu katanya itu orang tidak pernah sumbang ya umat, sekarang banyak umat menyumbangkan diri. Mungkin kekuatan sabda Allah nike sejauh ini kita merayakan Ekaristi Kudus. Anda sakit, betul, mungkin kita tidak bisa bangun pagi, mungkin yang manten baru masih kangen sama suami istrinya, coba jam 6, setengah 6 lonceng, cobalah bangun sedikit.
Anda rasakan. Anda akan merasa kekuatan yang tidak pernah kita bisa bayangkan, yang disebut sebagai kekuatan Allah sendiri. Ngiring iraga mensyukuri rahmat puniki dumadak sekadi Abraham sadaya mendengarkan Tuhan, kemudian dia percaya Tuhan menuntun kenten talaraga diundang umat yang pelasari khususipun ring masa prapaskah puniki. Terus anak-anak semua jangan hanya komisa hanya karena disuruh para guru, tapi kalau Sabtu kosong-kosong semua, SMP SMA tidur panjang semuanya. Ya mungkin itu pilihan, tapi saya kira peran orang tua penting. Kalau orang tua tak asing ngapur pedalam ya pi berak-berak sajan pana ajani tiak jegek ongkon misah pagi pedalam. Saya doakan seorang yang demikian Tuhan berikan berkat yang khusus itu ya. Justru ketika kita misah, kita mencintai anak-anak kita. Kamu bangun misah, itu tanda bahwa kita mencintai. Dan saya 12 tahun di seminari, orang yang saya keluarkan biasanya orang yang tidak suka misah. Saya akan berikan rekomendasi seminggu 2 kali. Maaf, tempat itu bukan di seminari. Dumadak raga sana di Pelasari, keician sukacita tiap hari benten misah. Yang seng raga mencintai misah puniki, apakah dicintai? Kita butuh uang, betul. Dari mana uang itu berasal? Mintalah sang sumber keuangan, yakni Allah sendiri. Kita butuh sehat, betul. Dijaga dari kesehatan. Kita hanya bisa beli obat, tapi kesehatan adalah pemberian Tuhan sendiri. Dan mintalah lewat Ekaristi yang merupakan puncak dan pusat iman Kristiani. Ini saya omong pengalaman dan iman saya begitu sebagai imam. Kalau kita tidak mencintai Ekaristi, jangan pernah mimpi ada keajaiban di keluarga, kesehatan, peternakan, tidak akan ada. Tidak ada. Dumadak ada percaya yang Injil makin inilah putraku yang terkasih, kepadanya aku berkenan, dengarkanlah dia. Ngiring raga nunas ampura, nunas berkat, tur ngidih nunas pahyang ida sangyang dumadak lantaran misa puniki iraga sekancan mendengarkan ida sangyang Yesus Kristus. Amin.